Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Aprita Porakabu, SPDGR, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 4 Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu Mami Yuliani. Ya, beliau adalah guru IPA di SMP Negeri 4 Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya. Assalamualaikum Ibu Mami. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Bu. Ya, luar biasa ya. Sebelumnya terima kasih karena Ibu Mami sudah mau meluangkan waktu untuk kita melakukan percakapan praobservasi. Ya, jadi sebelumnya juga saya ingin menyampaikan bahwa observasi atau supervisi nanti yang akan kita lakukan itu tidak hanya untuk menilai, tapi juga untuk membantu kebutuhan atau ada kegelisahan yang Ibu Mami temukan ketika melakukan pembelajaran di kelas. Tujuan apa yang ingin dicapai oleh Ibu Mami? Tujuan yang ingin saya capai di materi sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan kali ini yaitu yang pertama untuk menganalisis sistem reproduksi pada tumbuhan, yang kedua menjelaskan penerapan teknologi reproduksi pada tumbuhan, yang ketiga menganalisis sistem reproduksi pada hewan, yang keempat menjelaskan penerapan teknologi reproduksi pada hewan, dan tujuan terakhirnya yaitu menyajikan hasil identifikasi reproduksi seksual dan seksual pada tumbuhan lumut, paku, dan tumbuhan berbiji. Oke, baik. Jadi berarti tentang reproduksi ya? Oke. Baik, untuk area pengembangannya sendiri mungkin seperti apa? Nanti area pengembangannya yaitu ada dua, yaitu masalah keterampilan dan pengetahuan dan keterampilan. Oke, berarti di pengetahuannya nanti akan dibuat seperti apa? Di pengetahuannya saya harapkan nanti peserta didik bisa mengetahui sistem reproduksi yang ada pada tumbuhan, yaitu ada generatif dan vegetatif. Kemudian bagaimana penerapan teknologi di reproduksi pada tumbuhan maupun pada hewan. Kalau untuk yang keterampilan, saya harap mereka bisa menyajikan hasil identifikasi, membuat identifikasi tentang tumbuhan lumut, paku, dan tumbuhan berbiji. Jadi pengetahuannya tentang pemahaman, kemudian keterampilannya mengidentifikasi. Oke. Baik, untuk rancangan pembelajarannya sendiri, kira-kira strategi apa yang ingin dipakai? Strategi yang saya gunakan pada materi ini yaitu modelnya yaitu discovery learning, sedangkan nanti metodenya menggunakan diskusi dan eksperimen. Pembelajaran yang saya gunakan sekarang yaitu pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi, sosial, emosional. Kemudian nanti saya menggunakan beberapa media, yaitu nanti ada proyektor, kemudian nanti ada worksheet, kemudian gambar-gambar. Jadi nanti di worksheet itu ada gambar-gambar seperti itu. Tapi sepertinya luar biasa ya untuk gambarannya nantinya. Ya, saya juga tidak sabar untuk hari Senin kita melihat dan melakukan bersama supervisinya. Baik, Ibu Mami terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya, waktunya sudah meluangkan waktu. Sampai jumpa lagi nanti di hari Senin di kelas 9A. Demikian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat beraktivitas. Sebelum kita mulai pelajaran, ibu kita ini Eren, pimpin doa. Ibu guru dan teman-teman, izinkan saya membuka doa ini secara agama. Dalam nama ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami ingin menjalankan pelajaran kami. Mohon Tuhan berkati dari awal sampai akhir. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Sehat luar biasa. Oke, Ibu lihat kalian senyum-senyum, pasti sehat ya? Iya, Ibu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Kita langsung lanjut ya. Melihat materi yang sebelumnya, yaitu tentang cara perkembangbiakan pada manusia, tentang sistem reproduksi pada manusia. Kira-kira apa? Bagaimana caranya? Ada apa lagi? Telur. Harus ada sel telur dan
membiarkan pada manusia harus ada pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Berarti harus ada penyerbukan fertilisasi kalau pada manusia. Sekarang sudah. Kalau pada tumbuhan, kira-kira untuk menghasilkan makhluk hidup yang baru atau ada individu yang baru, bagaimana caranya? Coba, bagaimana? Membelah. Selain membelah bagaimana maksudnya? Apanya yang membelah? Ayo, cara berkembang biak. Misalnya pohon kelapa dari satu individu, kemudian dia menjadi banyak individu. Pohon pisang dari satu individu, kemudian jadi saling sabelah tunas dengan tunas. Selain dengan tunas, dengan cara apa lagi? Kira-kira? Dengan cara biji. Dengan cara biji, dengan cara tunas. Terus ada apa lagi? Pisang, pepaya. Banyak kan ini? Nah, ternyata bisa dibagi lagi, nak. Jadi macam-macam tumbuhan sebenarnya itu ada 3. Kalau kalian ingat di kelas, selain di SD itu nanti ada di kelas 1. Di kelas 1 itu ada materi klasifikasi. Itu harusnya kalian sudah belajar di sana. Ketika kelas 7 sudah diajarkan klasifikasi tumbuhan. Itu tadi macam-macam tumbuhan, klasifikasinya, yaitu yang pertama ada tumbuhan berbiji atau spermatopita. Sperm, jadi biji berasal dari kata artinya yaitu ini sperm atau biji. Pita artinya tumbuhan, yaitu tumbuhan berbiji. Kemudian yang kedua yaitu ada pteridopita atau tumbuhan paku, jenis paku-pakuan. Atau yang di lingkungan sekitar kalian yang kalian kenal mungkin sayur paku. Pernah makan sayur paku? Sayur paku itu adalah golongan dari tumbuhan paku. Kemudian yang ketiga adalah tumbuhan lumut atau nama lainnya adalah bryophyta. Lihat ya. Jadi macam-macam tumbuhan itu ada 3: spermatopita, pteridopita, dan bryophyta. Ada tumbuhan berbiji, tumbuhan paku, dan tumbuhan lumut. Sama Kak Kamil, kali ini kita belajar IPA kelas 9 materi perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan berdasarkan ciri-ciri dan alat perkembangbiakannya itu dibagi atas beberapa jenis. Yang pertama ada namanya tumbuhan berbiji, lalu kemudian ada lumut dan ada pakis. Tumbuhan berbiji ini nanti dibagi 2. Ada yang namanya berbiji tertutup dan ada yang namanya tumbuhan berbiji terbuka. Ada angiospermae dan ada gimnospermae. Semua jenis tumbuhan ini itu nanti akan berkembang biak dengan 2 cara. Ada yang vegetatif dan ada generatif. Bedanya, vegetatif ini perkembangbiakan melalui bagian tubuh tumbuhan itu sendiri tanpa melalui proses perkawinan atau fertilisasi. Sementara generatif melalui perkawinan atau fertilisasi. Contohnya pada tumbuhan berbiji tertutup. Vegetatif pada tumbuhan itu nanti kita bagi atas 2 jenis. Ada yang alami, vegetatif alami, dan ada vegetatif buatan. Vegetatif alami ini artinya perkembangan vegetatif yang dapat terjadi dengan sendirinya tanpa perlu bantuan manusia. Sementara vegetatif buatan ini adalah perkembangan vegetatif pada tumbuhan melalui bantuan manusia. Kemudian ada tanaman tebu. Terus ada yang nanti disebut sebagai ubi batang. Ubi batang ini sebenarnya adalah bagian batang dari tanaman yang mengalami pengembungan karena dijadikan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Karena letaknya di dalam tanah, maka sering disebut sebagai ubi. Nah, contoh tanaman yang berkembang biak dengan ubi batang itu adalah kentang dan ubi jalar. Ubinya ini dimasukkan ke dalam tanah. Kemudian ada yang disebut sebagai rizoma. Rizoma pada dasarnya adalah
dalam tanah. Rizoma ini juga ada pada lengkuas. Yang kiri ini lengkuas, yang kanan ini jahe. Apa bedanya? Secara fisik, lengkuas itu terlihat lebih besar, ukurannya dan lebih mudah dipotong. Contohnya, pada tanaman cocok bebek. Nih, tunasnya muncul pada pinggir daunnya. Kalau seandainya daunnya ini jatuh ke tanah, maka tunasnya tadi akan tumbuh menjadi tanaman cocok bebek yang baru. Oke, inilah pembiakan vegetatif alami yang terjadi pada tumbuhan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pembiakan vegetatif buatan yang dengan campur tangan manusia. Mencangkok itu dilakukan dengan cara yang pertama memotong kulit tanaman, lalu kemudian kita buang. Kita kupas kulit kayu, lalu kita buang. Cangkok ini hanya bisa dilakukan pada tanaman-tanaman berkayu yang ada kayunya. Jadi nggak mungkin kita bisa mencangkok jagung, mencangkok padi, kayunya nggak ada. Terus setelah kulitnya kita buang, maka pada bagian yang kulitnya dikupas tadi kita balut dengan tarik. Stek itu artinya memotong suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu yang baru. Contohnya misalkan kita melakukan stek pada bunga mawar. Ini adalah cabang bunga mawar. Kita potong-potong, lalu kemudian kita tancapkan pada media tanam. Ini media tanam yang digunakannya adalah tanah pasir. Nah, dengan kondisi yang pas, maka setelah beberapa waktu akan muncul akar. Ada yang merunduk. Cara vegetatif buatan yang ketiga, merunduk itu artinya kita membengkokkan cabang tanaman, lalu kita benamkan tangkai tersebut ke tanah. Nah, bagian yang tanam di tanah tadi akan tumbuh akar. Ini gambarnya. Kita ambil tangkai atau cabang tanaman yang lentur, jadi hanya bisa digunakan pada tanaman yang lentur. Terus kita timbun di dalam tanah. Nah, bagian yang tertimbun nanti akan muncul akar sehingga tumbuh seperti tanaman yang baru. Oke, kalian tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan videonya. Sekarang silahkan dikerjakan dengan salah satu kelompok. Kemudian kalau butuh tambahan silahkan kalian baca di buku. Tadi dari halaman 61 sampai kalau masih ada yang coba dilihat bukunya tadi, mulai dari halaman berapa itu baca itu 52 di situ ada. Kelompok 1 sudah selesai nomor 1. Kelompoknya Eren. Kelompok Eren presentasi nomor 1. Menghentikan pekerjaannya, mendengarkan presentasi dari kelompok Eren. Silakan masuk ke depan semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya persilakan dengan slide. Nomor 1. Perkembangbiakan pada tumbuhan memiliki pembagian ke dalam kelompok besar.
Nomor 1, kelompok tumbuhan berbiji. Bahasa Latin, Spermatophyta. Nomor 2, tumbuhan paku. Bahasa Latin, Pteridophyta. Nomor 3, tumbuhan lumut. Bahasa Latin, Bryophyta. Nomor 4, tumbuhan berbiji tertutup atau bahasa Latinnya Angiospermae. Nomor 5, tumbuhan berbiji terbuka. Bahasa Latin, Gymnospermae. Kelompok lain, apa ada yang mau memberi sanggahan? Ada yang jawabannya berbeda dari kelompok 1? Tidak ada. Oke, ya benar. Langsung ibu bahas saja ya. Jadi nomor 1, tumbuhan berbiji. Bahasa Latinnya yang benar adalah Spermatophyta ya. Cara bacanya Spermatophyta. Kemudian untuk Pteridophyta itu untuk apa? Kelompok apa? Paku. Oh, tumbuhan paku ya. Tumbuhan paku. Kemudian untuk Bryophyta tumbuhan lumut. Kemudian tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup sebenarnya Angiospermae. Silakan sebutkan nama kelompoknya ya. Nama anggota kelompoknya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami oleh Tiga. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Misalnya persilakan perkembangbiakan vegetatif adalah tumbuhan yang dapat terjadi dengan sendirinya atau tanpa perkawinan. Yang nomor 2, perkembangan vegetatif alami, tunas yang muncul sendiri dari dalam tanah. Nomor 3, perkembangan vegetatif buatan perkembangan tumbuhan yang dibuat oleh manusia atau dengan cara campur. Ada yang mau memberi sanggahan? Jawaban lain? Kelompok lain? Oke, kelompoknya Eren. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan sendirinya, sedangkan perkembangan vegetatif buatan dapat terjadi dengan bantuan manusia. Nah, itu. Jadi tadi yang diberi apa ya? Bukan salah ya, tetapi kurang tepat ya jawaban dari Wayan. Jadi Wayan tadi memberikannya adalah contohnya, bukan pengertiannya. Para inti sel betina yaitu ovum dan inti sel jantan atau sperma. Maju. Oke, silakan. Lengkapi cara perkembangbiakan masing-masing tumbuhan di bawah ini dengan benar. 1. Tunas. 2. Umbi akar. 3. Umbi lapis. 4. Tolok. 5. Ini yang nomor 4 ini stolon, bukan tolon. Stolon. Kamu tulis apa? Stolon. Ya, stolon. Pada tulisan tulisnya. Perkembangbiakan menggunakan tunas. Yang kedua ini adalah tanaman. Tanaman apa ini? Umbi batang. Umbi batang, yaitu menggunakan umbi batang. Kemudian ini umbi lapis, stroberi, geragi atau stolon. Kemudian ini ada cocok bebek, rhizoma. Yang ini adalah umbi akar. Jelaskan umbi batang bagaimana? Umbi batang perkembangan dengan cara mengalami pembengkakan di dalam tanah. Adanya pembengkakan di dalam tanah. Oke, ya, semua lihat gambarnya kentang atau semua sudah pernah lihat kentang? Sudah. Pernah lihat kentang. Kalau di batang, di umbi batang biasanya nanti dia akan tumbuh daun. Oke. Sekarang ibu tahu pada tumbuhan normal
Nah, ini yang bisa kalian jadikan perbedaan. Apakah dia tentang ini, kenapa kok tidak kita bilang sebagai umbi akar, kenapa kita bilang sebagai umbi batang? Karena yang membedakan cirinya adalah ketika tidak kamu tanam, nanti dia akan tumbuh daun. Ada singkong, kalian biarkan, apakah dia nanti akan tumbuh daun? Di singkongnya ini nanti akan tumbuh daun? Tidak. Nah itu, nanti kalau kalian misalnya ada soal lain lagi selain kentang, selain ini, kalian sambil kalian bayangkan apakah kalau tumbuhan itu ditanam nanti dia akan tumbuh akan tumbuh daun atau tidak. Kalau nanti tidak akan tumbuh daun, berarti dia adalah termasuk umbi batang. Paham ya? Kalau kalau singkong dia umbi apa? Umbi akar, karena sesuai dengan fungsinya normalnya akar, berarti paling bawah, dia berada di bawah tanah. Kalau ini kalau kalian biarkan, dia nanti akan tumbuh daun. Itu nanti yang membedakan. Kalau kalian bingung ada contoh yang lain, itu dia termasuk umbi akar atau umbi batang. Biasanya yang sulit dibedakan itu antara umbi akar dan umbi batang. Itu yang sulit dibedakan. Sekarang ada yang mau menyimpulkan, membantu ibu menyimpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini? Apa? Oke, Eren. Cara perkembangan. Cara berkembangbiakan. Ya, cara berkembangbiakan pada apa? Tumbuhan. Oke, cara berkembangbiakan pada tumbuhan. Ada berapa? 2. Ada 2, yaitu secara Vegetatif dan generatif. Kalau hari ini kita mempelajari tentang vegetatif. tentang cara berkembangbiakan vegetatif. Bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Sangat menyenangkan. Oke, menyenangkan. Kenapa menyenangkan, Eren? Karena bisa Rete Goro, kenapa Rete Goro? bisa belajar bersama. Bisa belajar bersama. Terus biasanya belajar sendiri-sendiri. Karena bisa mengetahui cara perkembangan tumbuhan. Bisa mengetahui cara berkembangbiakan tumbuhan. Oke. Ada lagi? Kurangnya apa? Kira-kira jawaban kalian apa? Suara ibu kurang keras apa ibu terlalu jahat atau keras? Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, oke, ibu ada tugas untuk kalian. Di sini siapa yang di rumahnya punya HP? Kalian buat video kalian. Yang punya HP, bagi yang punya HP dan pendidikan, kalian buat video cara perkembangbiakan vegetatif tumbuhan di lingkungan sekitar kalian. Jadi misalnya kalian kumpulkan semua tanaman yang ada di lingkungan sekitar kalian, atau nanti kalian langsung video. Ini cara perkembangbiakannya dengan cara tunas. Misalnya umbi dengan cara apa? Silahkan dibuat videonya, oke? Kalau yang tidak ada, silahkan tulis semua tanaman yang kalian amati minimal 20 tanaman, kemudian kalian tulis cara perkembangbiakannya hanya untuk yang vegetatif. Paham? Kalau paham, sekarang silakan Octavianus Negoro pimpin doa, kita akhiri belajar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, perkenalkan saya Aprita Porakambo SPDGR, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 4 Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya. Dan kali ini saya masih ditemani dengan teman saya Ibu Mami Yuliani SPDGR. Beliau adalah guru IPA dari SMP Negeri 4 Laura. Dan juga Bapak Arnold Pationa sebagai pengajar praktik saya pada pendidikan guru penggerak Angkatan 8 di Kabupaten Sumba Barat Daya. Assalamualaikum Mami. Waalaikumsalam Bapak. Salam. Bagaimana kabar hari ini?
Alhamdulillah luar biasa. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan dan juga meluangkan waktu untuk kita melakukan percakapan pasca observasi. Ya, Ibu Mami, saya akan melanjutkan lagi rangkaian kegiatan kita mulai dari percakapan pra-observasi, kemudian observasi di kelas kemarin, dan sekarang kita berada di percakapan pasca observasi. Ya, kita akan melakukan lagi percakapan terkait pada saat Ibu Mami sudah melakukan pembelajaran di kelas dan saya melakukan observasi kemarin. Ya, untuk itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu Mami. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Mami ketika saya melakukan observasi pada satu supervisi kelas kemarin? Perasaan saya waktu itu jujur deg-degan, kan namanya di supervisi, diawasi, diamati gerak-gerik kita. Kemudian ini sudah sesuai atau belum dengan rencana pembelajaran. Nah, Dan itu. walaupun sudah biasa mengajar, Iya, tapi walaupun kalau sudah diamati, iya. rasanya Betul sekali. Oke, baik. Ibu Mami bisa menceritakan kembali kira-kira seperti apa kemarin pada saat kita observasi di kelas, langkah-langkah apa yang sudah Ibu Mami laksanakan ketika pembelajaran dan juga area pengembangannya, bisa diceritakan kembali? Iya. Jadi pada saat observasi kemarin tentang materi sistem reproduksi tumbuhan angiosperme, yaitu tumbuhan berbiji terbuka, terutama pada secara vegetatif, yaitu secara tidak kawin. Yang saya lakukan ada 3 tahap: pendahuluan, kemudian inti, kemudian ada penutup. Nah, pada saat pendahuluan yaitu saya lakukan ya seperti biasa, membuka kelas, salam, doa, kemudian persepsi tentang materi sebelumnya, kan materi sebelumnya masih menyambung ya, memberitahu anak-anak tentang tujuan pembelajaran hari ini. Nah, kemudian kegiatan inti, pada kegiatan inti saya membagi peserta didik menjadi 6 kelompok, 6 kelompok berdasarkan gaya belajarnya, Kemudian masing-masing kelompok saya beri LKPD, kemudian saya beri video, saya tayangkan video. Kemudian setelah itu semua saya minta untuk menyaksikan video walaupun gaya belajarnya berbeda. Dalam pembahasan LKPD saya berikan buku. Jadi kemudian peserta didik yang gaya belajarnya visual, selain nonton dari video, dia juga bisa melihat dari buku. Jadi walaupun gaya belajarnya berbeda, saya berikan keduanya supaya lebih mantap itu menurut saya. Berkuat lagi dengan video. Iya. Kemudian pembahasan materi, presentasi untuk masing-masing kelompok, kemudian penguatan materi. Nah, tentang keterampilannya tadi kan ada area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Nah, kalau yang pengetahuannya yang saya amati yaitu dari lembar LKPD-nya tadi. Kalau untuk keterampilan yang saya amati itu keterampilan bekerja samanya dalam kelompok. Iya, berarti yang pertama Ibu Mami sudah membagi anak-anak sesuai dengan gaya belajarnya. Berarti sebelumnya sudah ada pemberian asesmen untuk menilai gaya belajar. Untuk mengelompokkan anak-anaknya sesuai dengan gaya belajarnya. Iya, sudah. Ya. Kemudian juga untuk area pengembangannya dari pengetahuan ada LKPD yang diberikan, anak-anak kerjakan sesuai kelompok, dan juga keterampilannya dilihat penilaian secara sikap juga ya, dan juga pekerjaan dalam kelompok. Ya. Bagus sekali. Ya, seperti itu memang yang saya lihat juga pada saat observasi. Nah, menurut Ibu, apakah pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas itu apakah ada kesulitan atau hambatan yang ditemui? Pada saat pembelajaran ya ada beberapa kesulitan yang saya temui, yaitu mereka terlalu lama mengerjakannya, LKPD ini terlalu lama. Kemudian ada yang tidak bisa diam, mondar-mandir. Itu karena apa? Karena memang keterbatasan sumber belajar. Karena satu kelompok hanya saya beri satu bahan ajar. Jadi ada yang dengan kelompoknya
tidak mau berbagi, akhirnya ambil dari kelompok lain lagi. Karena masing-masing anak walaupun kerja di LKPD, saya minta juga mereka punya catatan sendiri di bukunya gitu, supaya nanti ada yang dibawa pulang kalau LKPD-nya dikumpulkan. Berarti kendalanya itu pada saat mereka bekerja kelompok karena juga minim sumber tadi ya. Jadi terkesan lama. Kalau keaktifan siswa? Kalau keaktifan siswa mungkin anak-anak yang aktif memang dia aktif, tetapi yang kurang aktif ya harus saya dorong bagaimana caranya mereka mau berbicara gitu. Jadi misalnya dalam satu kelompok ada 2 yang aktif, ada 3 yang tidak. Nah, semuanya saya tuntut untuk berbicara ketika presentasi. Ya, karena anak-anak kalau ada yang apalagi dalam kelompok ya, kalau mereka melihat satu ada yang bisa ya kayak nunggu begitu. Apa ada solusi lain begitu yang Ibu Mami terapkan? Agar ini anak-anak yang tidak aktif tadi kita bikin seperti apa gitu dalam pembelajaran? Yang tidak aktif tadi saya kumpulkan berdasarkan itu tadi yang gaya belajar itu tadi dan nilainya. Jadi biar heterogen, satu kelompok itu biar heterogen seperti itu. Jadi dengan harapan begitu mereka lebih aktif karena sudah sesuai tadi dengan gaya belajar mereka. Selain itu kan saya juga supaya anak yang berbicara itu tidak hanya saja anak yang aktif saja, tetapi anak yang tidak aktif yang saya minta untuk berbicara terlebih dahulu. Nah, nanti baru kita sama anak yang aktif. Jadi kayak ada tutor sebaya gitu ya. Diberi kesempatan terlebih dahulu untuk bicara. Bagus kan, luar biasa Ibu Mami punya kiat-kiat tersendiri. Nah, untuk saya bisa menyimpulkan bahwa Ibu Mami sudah melakukan pembelajaran di kelas tadi sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di RPP. Kita sudah lihat bersama-sama. Dan Ibu Mami juga sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional. Ya, untuk diferensiasi ini memang mungkin masih baru buat kita, makanya anak-anak juga. Tapi sebenarnya dari hasil ceritanya Ibu Mami bahwa bagus anak-anak belajar sesuai dengan gaya belajar mereka ya. Mudah-mudahan tercover apa yang menjadi kebutuhan mereka. Seperti itu Ibu Mami. Nah, untuk kedepannya ini apa kira-kira yang Ibu Mami akan persiapkan atau dalam waktu dekat ini untuk pembelajaran yang lebih? Untuk pembelajaran kedepannya saya akan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang saya lakukan. Misalnya salah satu yaitu bahan ajar menurut saya penting sekali, apalagi keterbatasan yang dimiliki oleh sekolah kita. Kemudian juga untuk memfasilitasi anak-anak yang visual kan tidak semua anak-anak punya HP. Nah, itu mungkin nanti perlu solusi, entah pinjam tablet sekolah atau bagaimana. Rencananya kapan akan dilaksanakan? Secepatnya lebih baik. Lebih bagus ya, secepatnya lebih bagus. Akan berkoordinasi dengan siapa? Mungkin saya membuat rencana sendiri dulu, terus kemudian nanti kalau masalah pinjam tablet berarti kan koordinasi dengan bendahara barang, kemudian nanti bendahara barang supaya lapor ke kepala sekolah supaya diizinkan untuk bisa minjam ya. Jadi memperdayakan sumber yang ada juga di sekolah ya, hasil yang ada di sekolah. Baik Ibu Mami, terima kasih sekali dan saya menunggu untuk kelanjutan dari perencanaan yang Ibu Mami sudah siapkan ini. Nanti rencana-rencana hebat selanjutnya kita akan bertukar cerita lagi. Terima kasih banyak, semoga sukses Ibu Mami untuk persiapan pembelajaran di kelas dan juga rencana-rencana inovatif pembelajaran di kelas. Terima kasih banyak Ibu Mami untuk kesediaan waktunya dan juga sudah berbagi tentang hasil observasi kita kemarin. Nah, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak untuk memberikan umpan balik. Baik, terima kasih. Saya mengapresiasi coach dan coachingnya yang begitu bersemangat dalam proses coaching ini. Saya melihat kesesuaian antara pra-observasi, observasi, dan pasca observasi, di mana di area pengembangan pra-observasi kan adalah bagaimana melihat kesesuaian antara modul ajar yang sudah disiapkan atau RPP diferensiasi yang sudah disiapkan dengan proses pembelajaran yang di kelas yang sudah dilakukan oleh Ibu Mami dalam hal ini coaching di kelas, dan kesesuaiannya juga sudah terlihat
Proses diferensiasinya juga dari hasil coaching tadi saya menemukan bahwa proses diferensiasinya sudah berjalan baik, di mana peserta didik guru melakukan asesmen diagnostik terhadap gaya belajar peserta didik dan ditemukan 2, yaitu visual dan auditori. Nah, dan proses pembelajaran di kelas setelah diagnostik tadi juga terjadi, di mana peserta didik juga dibagi, yang visual itu menonton dan yang auditori itu mempelajari materi, kalau saya tidak salah tadi ya, mempelajari materi, lalu mereka diberikan LKPD untuk mendalami materi yang mereka sudah ini. Bahkan mereka juga ada cross ya, supaya materinya semakin diperdalam. Jadi sebenarnya sudah bagus yang dilakukan. Ini juga karena memang CGP-nya melakukan pendampingan dengan baik. Dan area pengembangan lanjutannya juga saya melihat ada kesesuaian antara area pengembangan yang dilakukan pasca pra-observasi dengan pasca observasi ini. Karena mungkin Ibu Mamik merasa bahwa kok di kelas tadi yang visual banyak yang tidak punya HP. Lalu Ibu tidak menyiapkan kira-kira solusi apa untuk mereka yang tidak punya HP. Maka di area pengembangan lanjutan adalah mengembangkan bahan ajar, tapi juga bagaimana mencari solusi untuk peserta didik yang tidak punya HP dengan cara berkonsultasi dengan meminjam tablet sekolah. Tentu dalam hal ini harus berkoordinasi dengan bendahara barang dan juga atas izin dari kepala sekolah, dan rencana ini kan dijalankan secepatnya. Saya pikir proses coaching juga sudah berjalan. Coachingnya semangat sekali dalam hal menggali informasi, juga karena mungkin coachingnya juga hadir pada saat observasi, jadi dia sudah punya gambaran. Nah, apakah Ibu melihat siswanya bahagia dalam pembelajaran itu, atau apa yang Ibu lihat dari siswa? Kalau saya lihat, kalau memang sesuai dengan gaya belajarnya, mereka lebih antusias. Apalagi kalau yang visual, mereka melihat secara langsung. Kalau kita jelaskan dengan hanya ceramah, itu kan mereka hanya mengawang-awang, apalagi IPA. Kalau mereka tidak tahu sama sekali, tidak punya bahan ajar. Gitu. Tetapi kalau secara visual, kemudian ada videonya, mereka bisa lihat, oh ternyata bentuknya seperti itu, apa namanya. Baik, terima kasih Ibu Mamik. Saya yakin Ibu Rita berbahagia sekali karena merasa prosesnya didukung, dibantu, dan juga pasti bahagia. Saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih Ibu Mamik. Terima kasih coach terbaik. Semoga terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan sebagai seorang coach yang baik. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak pengajar praktik dan juga Ibu Mami sudah membersamai saya dalam percakapan pasca observasi kali ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua.